Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi trigonometri bagian ke-14. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Materi yang ke-I yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Berikut adalah beberapa rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, sinus A ditambah dengan sinus B, nilainya sama dengan 2 dikalikan dengan sin 1/2 dikali dengan A tambah B, dikali dengan cos 1/2 dikali dengan A kurang B. Yang kedua, nilai dari sinus A dikurang dengan sinus B sama dengan 2 dikali dengan cos 1/2 dikali dengan A tambah B, dikali dengan sin 1/2 dikali dengan A kurang B. Yang ketiga, cos A ditambah dengan cos B, nilainya sama dengan 2 dikali dengan cos 1/2 dikali dengan A tambah B, dikali dengan cos 1/2 dikali dengan A kurang B. Yang keempat, nilai dari cos A dikurang dengan cos B, sama dengan negatif 2 dikali dengan sin 1/2 dikali A tambah B, dikali dengan sin 1/2 dikali dengan A kurang B. Nah, ini adalah 4 rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, agar kita memahami penyelesaian soal yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, maka kita kerjakan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, nilai dari sin 75 dikurang dengan sin 15 yaitu titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan pengurangan sinus dengan sinus, yaitu sinus A dikurang dengan sinus B, nilainya sama dengan 2, dikali dengan cos 1/2, dikali A tambah B, dikali dengan sin 1/2, dikali A kurang B. Kita punya A-nya adalah 75 dan B-nya 15. Sinus A dikurang dengan sinus B sama dengan 2 dikalikan dengan cos 1/2, dikali dengan A tambah B, dengan A-nya diganti dengan 75, dan B-nya diganti dengan 15, dikali dengan sin 1/2, dikali dengan A kurang B, dengan A-nya 75, dan B-nya 15. 2 dikalikan dengan cos 1/2, dikali dengan 75 ditambah dengan 15, nilainya 90, dikali dengan sin 1/2, dikali dengan 75 kurang 15, nilainya 60, 90 dibagi dengan 2, nilainya 45. 60 dibagi dengan 2, nilainya 30. Maka yang tersisa yaitu 2 dikali dengan cos 45 dikali dengan sin 30. 2 dikali dengan cos 45, nilainya adalah 1/2 akar 2, dikali dengan sin 30, nilainya 1/2. 2 dikalikan dengan 1/2, nilainya 1, sehingga kita bisa coret. Sehingga yang tersisa yaitu 1/2 akar 2. Sehingga nilai dari sin 75 derajat dikurang dengan sin 15 derajat yaitu 1/2 akar 2. Contoh yang kedua, nilai dari cos 165 derajat ditambah dengan cos 75 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan penjumlahan cos dengan cos, yaitu cos A ditambah dengan cos B, nilainya sama dengan 2 dikali dengan cos 1/2 dikali dengan A tambah B, dikali dengan cos 1/2 dikali A kurang B. Kita punya A-nya adalah 165 dan B-nya 75. Cos A ditambah dengan cos B sama dengan 2 dikali dengan cos 1/2 dikali dengan A tambah B, dengan A-nya adalah 165 dan B-nya 75. Dikali dengan cos 1/2 dikali A kurang B, dengan A-nya 165 dan B-nya 75. 2 dikalikan dengan cos 1/2, dikali dengan 165 ditambah dengan 75, nilainya 240, dikali dengan cos 1/2, dikali dengan 165 dikurang dengan 75, nilainya 90. 240 dibagi dengan 2, nilainya 120. 90 dibagi dengan 2, nilainya 45. Maka yang tersisa yaitu 2 dikalikan dengan cos 120 dikali dengan cos 45. Nah, untuk cos 120 nilainya setara dengan cos 60 derajat.
yang mana cos 60 derajat nilainya adalah 1/2. Nah, cos 120 derajat berada di kuadran kedua, yang mana di kuadran kedua nilai cosnya adalah negatif. Maka cos 120 derajat nilainya negatif 1/2. 2 dikalikan dengan cos 120 derajat nilainya negatif 1/2, dikali dengan cos 45 derajat nilainya 1/2 akar 2. 2 dikalikan dengan negatif 1/2 nilainya negatif 1. Negatif 1 dikali dengan 1/2 akar 2 nilainya negatif 1/2 akar 2. Sehingga nilai dari cos 165 derajat ditambah dengan cos 75 derajat yaitu negatif 1/2 akar 2. Contoh yang ketiga, nilai dari cos 265 derajat dikurang dengan cos 95 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan pengurangan cos dengan cos, yaitu cos A dikurang dengan cos B, nilainya sama dengan negatif 2, dikali dengan sin 1/2 dikali A tambah B, dikali dengan sin 1/2 dikali dengan A kurang B. Kita punya A-nya adalah 265 dan B-nya 95. Cos A dikurang dengan cos B sama dengan negatif 2 dikali dengan sin 1/2 dikali dengan A tambah B, dengan A-nya diganti dengan 265 dan B-nya diganti dengan 95, dikali dengan sin 1/2 dikali dengan A kurang B, dengan A-nya diganti 265 dan B-nya 95. Negatif 2 dikali dengan sin 1/2 dikali dengan 265 ditambah 95, nilainya 360. Dikali dengan sin 1/2, dikali dengan 265 kurang 95, nilainya 170. 360 dibagi dengan 2, nilainya 180. 170 dibagi dengan 2, nilainya 85. Maka yang tersisa, yaitu negatif 2 dikalikan dengan sin 180, dikali dengan sin 85 derajat. Negatif 2 dikali dengan sin 180, nilainya 0. Sedangkan untuk sin 85 derajat, kita tuliskan kembali sin 85 derajat karena sin 85 bukan merupakan sudut istimewa. Negatif 2 dikalikan dengan 0, dikalikan dengan sin 85 derajat, nilainya 0. Sehingga nilai dari cos 265 dikurang dengan cos 95, yaitu 0. Contoh yang keempat, nilai dari sin 105 ditambah dengan sin 15 sama dengan titik. Kita gunakan penjumlahan sin dengan sin untuk menyelesaikan soal ini, yaitu sin A ditambah dengan sin B, nilainya sama dengan 2, dikalikan dengan sin 1/2 dikali A tambah B, dikali dengan cos 1/2 dikali A kurang B. Kita punya A-nya adalah 105 dan B-nya 15. Sin A ditambah dengan sin B sama dengan 2 dikalikan dengan sin 1/2 dikali A tambah B, dengan A-nya diganti 105 dan B-nya 15, dikali dengan cos 1/2 kali A kurang B, dengan A-nya diganti 105 dan B-nya 15. 2 dikalikan dengan sin setengah dikali 105 ditambah dengan 15, nilainya 120, dikali dengan cos setengah dikali dengan 105 dikurang dengan 15, nilainya 90. 120 dibagi dengan 2, nilainya 60. 90 dibagi dengan 2, nilainya 45. Maka yang tersisa, 2 dikalikan dengan sin 60 dikali dengan cos 45. 2 dikalikan dengan sin 60 derajat, nilainya setengah akar 3, dikali dengan cos 45 derajat, nilainya setengah akar 2. 2 dikalikan dengan 1/2, nilainya 1, sehingga ini bisa kita coret. Akar 3 dikalikan dengan setengah akar 2, nilainya adalah setengah akar 6. Sehingga nilai dari sin 105 ditambah dengan sin 15, yaitu 1/2 akar 6. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.